channel saya ya teman-teman, dengan cara klik tanda lonceng di layar Anda untuk menikmati video-video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah video ini. Dan jangan lupa pula subscribe video ini ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Senang rasanya kita dapat bergabung kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi teks cerita inspiratif. Tapi sebelumnya, kita harus tahu apa itu cerita inspiratif. Apa saja yang terdapat dalam cerita inspiratif itu? Nah, mari kita belajar. Pernahkah kalian membaca atau mendengar kisah dari seseorang yang membuatmu merasa termotivasi? Bisa saja kalian sedang membaca atau belajar atau mendengar suatu cerita inspiratif. Di sini, menurut Burhan Nurgiantoro dalam teori pengkajian fiksi tahun 1998, mengatakan bahwa cerita merupakan isi dari ekspresi naratif. Ekspresi tersebut dapat berupa sedih, senang, semangat. Salah satu cerita yang bertujuan membangun atau bertujuan untuk membangun semangat adalah cerita inspiratif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inspiratif berasal dari kata inspirasi yang berarti ilham atau sesuatu yang menggerakkan hati untuk mencipta dalam hal mengarang syair, lagu, dan sebagainya. Dalam beberapa literasi, inspirasi merupakan percikan ide-ide kreatif yang timbul akibat proses pembelajaran dan kepedulian lingkungan sekitar. Atau cerita inspirasi berasal dari kisah-kisah yang memotivasi, menggugah kesadaran, dan memberikan pencerahan baik pembaca maupun pendengar. Teks cerita inspirasi berbentuk singkat, disajikan dalam bentuk narasi, dan menggugah pembaca untuk bersimpati, berempati, peduli sesama, dan merasakan perasaan pribadi orang lain. Nah, semua itu merupakan maksud dari atau arti dari cerita inspirasi. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teks cerita inspiratif merupakan cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi yang mampu menggugah inspirasi dan menggerakkan hati sehingga membuat pembacanya bersemangat atau termotivasi. Nah, sekarang silahkan perhatikan contoh teks cerita inspirasi atau inspiratif. Nah, teks contoh ini sebagai berikut. Nah, dapat kalian baca di buku paket bahasa Indonesianya juga. Kelas 9, halaman 149. Ya, ini halaman 149 sampai dengan 151. Yang berjudul Kisah Inspirasi
Rp10.000 membuat Anda mengerti cara bersyukur. Nah, ini kisahnya sangat menarik. Kalian bisa membaca baik-baik ya di buku paketnya. Nih. Ada 3 halaman ya. Nah, sampai halaman 151. Nah, selanjutnya setelah membaca tes cerita inspiratif, kalian bisa melihat di sini ada pertanyaan tentang pertama, apa yang kalian rasakan dari kisah cerita tersebut? Nah, yang kedua, kesan apa yang kalian dapatkan dari cerita tersebut? Yang ketiga, apa yang akan kalian jadikan pedoman hidup berdasarkan pelajaran yang diambil dari cerita tersebut? Nah, yang keempat, pesan moral apa yang dapat dipetik dari cerita tersebut? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini merupakan pertanyaan cara untuk mengidentifikasi sebuah cerita inspiratif. Jadi, pertanyaan yang digunakan ketika mengidentifikasi tes cerita inspiratif ada 4. Yang pertama tadi ini, apa yang kalian rasakan dari kisah cerita tersebut? Kesan apa yang kalian dapatkan dari cerita tersebut? Apa yang akan kalian jadikan pedoman hidup berdasarkan pelajaran yang diambil dari cerita tersebut? Nah, yang keempat, pesan moral apa yang dapat dipetik dari cerita tersebut? Jawaban pertanyaan identifikasi tersebut yang berjudul kisah inspirasi 10.000 untuk membuat Anda mengerti cara bersyukur, dapat kita memberikan jawaban seperti berikut ini. Nah, pertanyaan pertama tadi jawabannya bahwa yang saya rasakan dari cerita tersebut yaitu tidak semua orang memiliki rezeki yang sama banyak. Bagi beberapa orang, memiliki uang untuk itu makan saja sudah merupakan nikmat yang begitu besar. Nah, ini jawaban dari pertanyaan pertama tadi. Yang kedua, jawaban dari pertanyaan kedua, kesan yang saya dapatkan dari kisah tersebut adalah indahnya bersyukur dan berbagi. Nah, jawaban pertanyaan yang ketiga, yaitu pedoman hidup yang dapat dijadikan pelajaran dari cerita tersebut adalah selalu bersyukur dengan berapapun rezeki yang kita terima dan selalu berbagi dengan sesama, khususnya kepada orang yang tidak mampu dan yang hidupnya menderita. Nah, jawaban yang keempat, pesan moral yang dapat dipetik dari cerita tersebut adalah senantiasa berbagi dengan ikhlas, maka hidup lebih bermakna. Nah, dari hal tersebut, jawabannya ini merupakan contoh ya jawaban dari tes cerita inspiratif tersebut tadi. Maka dari hal tersebut ada beberapa hal yang membedakan tes cerita inspiratif dengan teks lainnya. Nah, itu merupakan ciri-ciri teks cerita inspiratif. Nah, pertama kita lihat ciri-ciri khas cerita inspiratif. Kita lihat kisah nyata. Nah, ini. Jadi cerita inspiratif biasanya berisi tentang kisah nyata, ya. Nah, yang kedua, ciri kedua menggugah hati. Ciri ketiga, berisi motivasi. Ciri keempat, berisi tentang pesan moral. Kisah nyata pertama yaitu maksudnya diadopsi dari kehidupan nyata, sehingga hal-hal yang terjadi dalam kisah tersebut dapat juga terjadi dalam kehidupan pembaca. Akan tetapi,
bisa juga cerita inspiratif merupakan imajinasi atau rekan penulis. Ada di dalam dongeng biasanya ini, ya, yang cerita inspiratif merupakan imajinasi. Nah, yang kedua, menggugah hati. Maksudnya cerita inspiratif bisa dijadikan sumber inspirasi. Cerita inspiratif bisa meninggalkan empati atau simpati dari pembaca. Yang ciri ketiga, berisi motivasi. Nah, maksudnya cerita inspiratif yang berkesan akan memberikan motivasi positif dan semangat bagi pembaca. Nah, ciri yang keempat yaitu berisi tentang pesan moral. Pesan moral yang membuat pembaca dapat belajar dari tes cerita inspiratif atau inspirasi tersebut. Atau pesan moral dapat disampaikan secara eksplisit atau secara langsung. Atau secara implisit atau biasa disebut dengan secara tidak langsung. Oke, jadi seperti itu ciri khas cerita inspiratif. Yang biasanya kalau di kisah nyata ini, karena bisa juga berupa cerita inspiratif merupakan imajinasi atau rekaan penulis, biasanya itu berupa dongeng ya. Nah, selanjutnya, sesudah kita bahas tentang cara mengidentifikasi dengan ciri khas yang membedakan cerita inspiratif dengan cerita yang lainnya, maka di sini tugasnya berikutnya itu tugas mandiri. Nah, silahkan kalian mengerjakan tugas mandiri tentang kisah kentang, telur, dan biji kopi. Nah, dalam buku paketnya terdapat pada halaman 156. Ya, ini ada kisah yang sangat menarik yaitu tentang kisah kentang, telur, dan biji kopi. Ada 2 halaman. Nah, kalian diminta untuk mengerjakannya, dibaca dan pahami baik-baik isi kisah cerita inspiratif tersebut. Nah, setelah itu silahkan jawab pertanyaan identifikasi tes cerita inspiratif berikut ini. Yaitu setelah kalian baca tadi cerita tentang kisah kentang, telur, dan biji kopi, yang pertama yang harus kalian jawab sama halnya tadi dengan cara mengidentifikasi yang sudah kita bahas, yaitu pertama, apa yang kalian rasakan dari cerita tersebut? Kedua, kesan apa yang didapat dari cerita tersebut? Ketiga, apa yang akan dijadikan pedoman hidup dari pelajaran cerita tersebut? Nah, yang keempat, pesan moral apa yang dapat dipetik dari cerita tersebut? Silahkan dijawab pertanyaan tersebut ya setelah membaca kisah inspiratif kisah kentang, telur, dan biji kopi. Selamat mengerjakan. Ya, semangat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Ibu yakin kalian pasti bisa. Ibu akhiri dengan ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.